Ya, oke. Halo semuanya, kembali lagi di konten ketiga Komenan Bola Kosong. Pada hari ini gue bakal ngebahas tentang satu match, yaitu Portugal lawan Jerman tadi malam. Terlebih tepatnya pada tanggal, di hari video ini di syutingnya tanggal 17 Juni. Oke. Sebelum kesana, gue mau ngasih tahu dulu ke teman-teman semuanya. Gue mau minta maaf sebelumnya atas kurangnya konten, karena kebetulan gue lagi banyak banget kegiatan, ya, terutama kegiatan kampus ya, karena gue mahasiswa juga, dan gue lagi ujian akhir semester di mana gue harus fokus, dan gue nggak sempet ngikutin banyak isu bola. Jadi gue sebelumnya mau minta maaf dulu. Oke. Nah, oke. Eh, jadi sekarang kita mau bahas tentang Portugal sama Jerman ya. Bisa dibilang grup ini kan grup F ya. Grup ini itu grup neraka banget. Isinya tuh ada Portugal, Prancis, Jerman, dan Hungaria. Ya, Hungaria kita kita sampingin dulu ya. Kita fokusnya ke tiga tim ini. Kita pertama ke Jerman dulu. Jerman sebelum pertandingan ini mereka banyak sekali pressure dari fans, dari orang-orang luar. Mereka harus menang. Kenapa? Kalau mereka misalnya nggak menang, kalah kalah gitu, kemungkinan untuk lolos tuh berat banget. Karena kan kita nggak tahu ya, nanti Hungaria lawan Prancis bisa aja Hungaria menang gitu. Dan kalaupun seri, itu juga bisa berat. Karena kan seperti yang gue bilang barusan, Hungaria tuh kita nggak tahu, dia bisa menang atau bahkan ya besar gitu menangnya lawan Prancis, kan kita nggak tahu gitu ya. Dan lalu kemudian Portugal. Portugal ini di sini kasusnya itu dia ngincar juara grup ya. Supaya nanti di apa namanya? Di drawing dia masuk ke pot 1 itu, drawingnya at least lebih dipermudah lah karena di juara grup gitu, dapat drawing yang lebih mudah gitu. Nah, oke. Nah, sebelum kita ke sana, ya kita sebelum menganalisa menurut analisa, gue mau ngasih tau line up-nya dulu. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari line up sih nggak terlalu banyak berubah ya dari Jerman ya. Mereka hampir pakai pemain yang sama. Kiper ya udah pasti ya Manuel Neuer ya. Lalu pakai 3 back di belakang, itu ada Matthias Ginter, Mats Hummels, dan juga Antonio Rudiger. Lalu di depannya itu ada disokong 4 orang. Ya ada Joshua Kimmich di kanan, di tengah ada Toni Kroos dan Ilkay Gundogan sama Robin Gosens. Nah, di depannya itu ada 3 orang yang jika gue klasifikasiin jadi seperti ini. 2 pemain di depan itu ada Kai Havertz dan Thomas Muller yang bakal menyokong satu striker. Lalu ada Serge Gnabry di situ yang dia menjadi seorang false nine. Nah, gitu. Sebenarnya kalau dari line up ya nggak terlalu masalah sih. Oke. Nah, lalu kita ke Portugal. Portugal itu secara di atas kertas dia mainnya 4-1-4-1. Nah, kiper ada Rui Patricio. Lalu backnya ada duo Pepe sama Ruben Dias. Dan back kanannya ada siapa sih itu? Oh, ada Nelson Semedo. Lalu kirinya ada Rafael Guerreiro. Nah, di tengahnya itu ada Danilo Pereira. Di depannya itu ada 4 orang lagi, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, William Carvalho, sama Diego Jota. Yang dimana strikernya itu pakai striker tunggal yaitu Cristiano Ronaldo. Ya, untuk kepentingan counter ya, karena kita tahu ya Portugal fokusnya adalah bermain counter attack. Tetapi di atas kertas, yang gue lihat adalah Jerman ini dia nggak bermain kayak seperti di atas kertas yaitu 3-4-2-1. Kita juga semua tahu ya bahwasannya formasi di atas kertas itu bisa berubah suatu waktu. Yang gue lihat adalah Jerman itu yang bermain, yang maju ke depan itu sampai 4 orang. Gue ngeliat ada Robin Gosens di sana, ada Joshua Kimmich, terus gue ngeliat ada kayak Havertz, ada Serge Gnabry di situ, dan justru malah Muller yang mundur ke belakang. Dan Ilkay Gundogan dia stay di situ untuk menahan bola gitu. Kalau dari permainan, kita bisa lihat dari menit awal ya, bahwasannya Jerman itu benar-benar butuh gol banget karena mereka harus menang. Target mereka harus menang dan mereka harus bisa nyuri poin. Mereka bermain agresif banget, mereka melakukan high press, melakukan high defense, dan juga mereka bertubi-tubi menyerang gawang Portugal, entah dari sayap, entah dari tengah, atau bahkan dari lini kedua gitu. Ya, mungkin di awal-awal mungkin bisa gue bilang agak sial ya, karena
Dengan strategi bermain seperti itu, otomatis yang di belakang banyak yang kosong, iya dong. Nah, akhirnya di menit ke-15 nih ya, bola jatuh di kakinya Portugal. Portugal melakukan counter attack cepat di mana ada Bernardo Silva di sana, ada Diogo Jota, ada Cristiano Ronaldo. Mereka lari dari kotak penalti, mereka nyerang melakukan counter attack dan PEM masuk. Salah siapa? Gak ada. Buat gue gak ada salah siapa-siapa. Karena ya counter-counter seperti ini tuh ya lumrah banget buat terjadi. Karena lo posisinya lo lagi dalam posisi total nyerang dan pemain lo tuh lagi ada di depan semua gitu loh. Gitu. Tapi nggak lama dari situ, ya Portugal is being Portugal lah ya. Mainnya nggak pakai pola, terus mereka mainnya gerusak-gerusuk, di press kelabakan. Gue ngeliat sendiri Portugal itu bermainnya tuh kayak, gimana ya kalau gue jelasinnya. Mereka itu asal ngumpan gitu loh, ngerti nggak? Kayak, gue jelasin nih. Misal nih lo punya Bruno Fernandes nih ya, atau enggak Bernardo Silva. Yang gue lihat semalam, Bernardo Silva dan Bruno Fernandes itu kayak ngelepas balap mainnya. Maksudnya gini, Bernardo Silva sama Bruno Fernandes ini mereka itu pengen buru-buru langsung umpan bola ke depan, ke Ronaldo, entah ke Ronaldo atau ke Diogo Jota atau ke siapapun yang ada di depan itu. Tapi ya tadi kayak gue bilang, Portugal tuh kalau di press kelabakan, bolanya lepas terus. Mereka belum belum sempat melakukan passing, ya bolanya udah ke intercept duluan, kesapu duluan, atau bahkan mereka udah dijagain gitu loh. Bahkan saat Portugal melakukan counter attack, Shep Jerman tuh nggak pecah loh. Gue sangat apresiasi banget permainan Jerman tadi malam, by the way. Gimana ya? Kalau main kayak gini, ya lo mengharapkan apa sih hasilnya gitu loh. Kalau mainnya nggak pakai pola, terus lo cuman ngalirin bola ke depan terus gitu tanpa ada tujuan gitu kan, gitu. Nah, sekali lagi di sini membuktikan bahwasannya Fernando Santos bukan pelatih yang bisa memaksimalkan pemain-pemain hebat ini. Kita bisa lihat loh nama-nama di sini, ada Ruben Dias, ada Pepe, ada Bruno Fernandes, ada Diogo Jota, ada Bernardo Silva, dan bahkan ada Cristiano Ronaldo. Gue ngeliat sendiri Fernando Santos itu di pinggir lapangan, dia nggak memberikan instruksi apapun, dia cuma ngeliat sini gitu. Kayak pajangan mobil, tau nggak gitu maksud gue. Kayak gue gimana gitu ngeliat Fernando Santos. Gue dari dulu emang kurang impresi sama pelatih ini karena itu dia jarang memberikan instruksi apapun gitu loh di lapangan. Kayak pemain tuh dilepas aja ya, jadinya kayak gitu gitu. Dan sekali lagi di sini pendapat gue soal Ruben Dias itu benar. Ruben Dias ini menurut gue back yang overrated, back yang biasa aja menurut gue. Back ini kelihatan bagus karena kompetitornya tuh lagi jelek gitu loh. Kalau memang back ini hebat, ya gimana ya? Ya dia nggak cuma jago intercept dong, dia bisa melakukan yang lain gitu. Dia bisa ngalirin bola, dan itu nggak gue lihat di Ruben Dias. Di beberapa kali gue nonton Ruben Dias gitu, dia sering kali kewalahan lawan pemain yang punya speed, atau dia sering kali kewalahan pemain yang bisa jago positional play. Itu gue lihat kelabakan banget tuh Ruben Dias. Nah, dan juga gue di sini gue bahas Portugal dulu ya. By the way ini soal pergantian pemain. Pergantian pemain buat gue aneh banget. Kenapa ya? Kayak Bruno Fernandes lu ganti di posisi dimana lu masih ketinggalan gitu. Lu ganti dengan João Moutinho. Buat gue tuh udah aneh banget. Gue lebih prefer Danilo Pereira yang diganti. Kenapa? Danilo Pereira ini kayak dia tuh matung gitu loh di lapangan. Karena kenapa gue bilang matung? Karena permainan Jerman itu tuh dia selalu menusuk ke dalam gini. Menusuk ke dalam, dia tuh bermain dari sayap, melakukan crossing, atau pemain-pemain sayapnya tuh nusuk ke dalam. Sedangkan ya kalau kayak gitu kan peranan Danilo Pereira otomatis berkurang dong. Kontribusinya Danilo Pereira tuh otomatis berkurang kalau permainannya seperti itu. Buat gue tuh udah aneh. Gue jujur gue ketawa banget lah, kenapa Bruno Fernandes diganti? Soalnya
Ini posisinya lo lagi ketinggalan, lo butuh pemain kreatif yang bisa ngalirin bola dan bisa ngasih umpan-umpan kunci ke pemain-pemain depan untuk nyetak gol, tapi malah diganti dengan João Moutinho. Kalau gue sebagai fans bola casual, gue lebih memilih Danilo Pereira diganti sama João Moutinho. Kenapa? Lo punya double playmaker di situ, lo bisa lebih banyak kreativitas yang bermain di situ nantinya. Gitu. Buat gue tuh udah agak aneh. Dan lalu kemudian back selain Pepe sama Ruben Dias ya. Buat gue back sayap itu apa ya, mereka tuh suka lupa posisi gitu. Gue lebih menekankan di sini langsung Semedo ya. Gue ngeliat berapa kali Robin Gosens itu kosong, dia malah masuk ke dalam, bahkan sampai terjadi gol tuh ya di menit 60. Gue bahkan ngeliat, lah ini kenapa Nelson Semedo malah masuk ke dalam, ini kan posisinya Robin Gosens lagi kosong ya, otomatis dia dapat bola terus gitu loh. Bahkan kan sebelumnya udah terjadi gol yang dimana dianulir offside kan, itu posisinya Robin Gosens kosong banget dan itu nggak dijagain gitu. Makanya kan mungkin teman-teman ada yang nonton di sini, itu hampir selama 90 menit selama Robin Gosens main ya sampai dia diganti, itu apa namanya, dia itu bolanya ke arah dia terus karena dia kosong terus gitu. Nah itu ya buat gue aneh tuh. Kalau kayak gini terus buat gue Portugal udah down sih, buat gue udah down banget. Karena kalau kayak gini caranya ya how can you expect from this team gitu loh. Tapi kita nggak tahu ya, karena Portugal ini bisa dibilang ya dia main jelek tapi tiba-tiba bisa nyentak gol aja gitu, kayak tiba-tiba kayak golnya Diogo Jota di menit 67 gitu kan, kayak gak ada yang expect itu anjir gol gitu loh gitu. Nah oke, sekarang kita masuk ke Jerman ya. Jerman ini buat gue hampir semuanya bermain bagus ya, kecuali Serge Gnabry ya. Serge Gnabry itu sering banget hilang bola dalam situasi 1-1 atau mau ngelewatin lawan masuk kotak penalti. Nah buat gue sih sebenarnya so far sih nggak ada masalah sih ya. Mungkin buat gue keputusan ngeganti Robin Gosens itu menurut gue agak aneh sih ya, karena dia sepanjang pertandingan tuh dia selalu ngebuka ruang, dia selalu dia selalu nyiptain peluang gitu ya buat timnya gitu. Dan buat gue tuh agak aneh diganti. Kalau kayak Mats Hummels atau Ilkay Gundogan itu diganti, buat gue masih make sense, karena ya di samping mereka butuh fresh energy gitu ya buat timnya, ya mereka butuh bermain lebih ofensif gitu. Nah kalau secara permainan gue sangat salut banget dengan permainan Jerman. Ini mirip-mirip banget sama Bayern Munchen. Mereka melakukan pressing yang begitu ketat, kayak satu pemain tuh bisa di-pressing sampai 3-4 orang loh. Dan itu buat gue wah gila sih, pressingnya ketat banget, tinggi gitu ya, high press banget gitu. Dan apa ya, dan mereka itu dalam bikin kombinasi tuh nggak ribet gitu loh, nggak ke belakang terus gitu. Mereka tuh bener-bener bolanya tuh direct ke depan, dan apa ya, dan itu hampir berujung gol loh. Cuman emang sayangnya emang lagi suwe aja mungkin ya, karena emang ditambah saat posisi saat lagi melakukan crossing itu kan main Portugal tinggi-tinggi tuh, jadi agak susah gitu. Nah sebenarnya nggak banyak sih yang mau gue nilai dari Jerman ya. Mungkin pemilihan pemain sih, gue malah lebih prefer Thomas Muller yang buat jadi false nine sebenarnya kalau buat gue ya. Karena kenapa? Thomas Muller itu menurut gue dia lebih bisa buka ruang daripada Serge Gnabry. Serge Gnabry itu mungkin kalau teman-teman udah lihat di Bayern Munchen, itu permainannya tuh dia menusuk ke dalam atau dia melakukan dribbling. Dia bukan orang yang bisa membuka ruang, dia bukan orang yang bisa berperan sebagai false nine gitu. Dan ditambah juga sebenarnya kayak Havertz ini mungkin bisa ya di sekali-sekali diganti sama Leroy Sané, karena menurut gue kombinasi pemain Bayern Munchen tuh di depan tuh udah klop banget, dan kemungkinan untuk menciptakan peluang tuh lebih besar karena mereka udah saling kenal gitu ya. Dan mungkin Leon Goretzka bisa dimasukin di pertandingan selanjutnya gitu. Yaudah mungkin itu aja dulu soal komenan bola gue. Sorry kalau misalnya ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terus dukung channel ini supaya terus berkembang teman-teman. Dan jangan pernah malu untuk ngasih kritik atau ngatain
karya ini mungkin video ini mungkin kurang bagus atau apa gitu, silakan aja ditaruh di komen bawah. Oke, thank you semuanya, see you.